Persidangan Mas Yoga sudah mulai digelar. Aku, Paman, Bibi dan juga Mas Chandra selalu menghadiri persidangan. Selama persidangan yang panjang itu, Mas Yoga bersikap baik. Dia berkata jujur tentang semua yang terjadi, hingga memudahkan semua proses persidangan. Sepertinya dia sudah benar-benar menyesali semua yang pernah dia lakukan. Aku sesekali menghapus air mata saat mendengar penjelasan Mas Yoga. Seketika bayang-bayang kedua orang tuaku yang kesakitan membuatku tak mampu menahan tangis. Apalagi saat dia menjelaskan bagaimana ayahku berusaha memanggilnya untuk meminta pertolongan. Aku tak kuat mendengar semua itu. Aku hanya mampu menangis dalam pelukan Bibi. Aku tak menyangka sedikitpun, saat aku berada di rumah sakit untuk menemani kedua orang tuaku yang tengah berjuang di ICU, ternyata Mas Yoga ada di sana. Dia menyaksikan semua kesedihanku. Saat kedua orang tuaku menghembuskan nafas terakhirnya, dia juga mengetahui itu. Aku sangat marah dan kecewa pada Mas Yoga. Dia seperti manusia yang tak punya perasaan sedikitpun. Aku bertambah benci dan muak dengannya. Sakit sekali mendengar semua penjelasannya di dalam sidang pengadilan. Paman dan Bibi juga sangat sedih. Bibi juga sesekali menghapus butiran air mata saat mendengar penjelasan Mas Yoga. Kami hanya berharap Mas Yoga mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang dia perbuat. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya hari ini adalah hari keputusan sidang. Kami akan mengetahui hukuman apa yang akan didapat oleh Mas Yoga. Riana, hari ini sidang terakhir Yoga. Sebaiknya kita secepatnya menghadiri itu. Paman tidak mau terlambat. Iya, Paman. Aku sudah siap kok. Kita berangkat sekarang. Ajakku pada Paman dan Bibi. Setiap kali sidang Mas Yoga akan berlangsung, Paman dan Bibi akan datang ke rumahku. Lalu kami sama-sama menghadiri persidangan itu. Paman menyewa seorang pengacara yang cukup terkenal untuk mengurus semua kasus itu. Mas Chandra mengirimi aku pesan, dia bilang dia sudah ada di sana. Ya. Dia selalu menemaniku saat persidangan itu terjadi. Tak pernah sekalipun dia membiarkan aku sendirian. Kala aku sedih, dia yang akan cepat-cepat menghiburku. Persidangan terakhir ini berjalan dengan cepat. Aku sangat gelisah menunggu hasil keputusan sidang. Tak jauh dari tempat dudukku, ada ayah dan ibu mantan mertuaku. Wajah mereka sangat gelisah. Aku tahu mereka pasti takut Mas Yoga mendapat hukuman yang lama. Aku mendengar dengan seksama saat hakim membacakan putusan sidang. Berdasarkan dari semua bukti, saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa, maka terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Aku menitikkan air mata saat hakim mengetuk palu. Ada perasaan lega. Akhirnya dia mendapatkan balasan yang setimpal. Walau hukuman itu tidak bisa menghapuskan rasa benci dan marah di hatiku untuk Mas Yoga. Akhirnya dia mendapatkan ganjarannya, nak. Tangis Bibi di bahuku. Aku juga menangis. Aku harap sekarang ini arwah ayah dan ibu bisa beristirahat dengan tenang. Kami keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega. Walau raut kesedihan tak bisa lepas dari wajahku, Paman dan juga Bibi. Kami sangat merindukan mendiang ayah dan ibu. Riana, tunggu. Sebuah suara menghentikan langkah kakiku. Mantan ayah dan ibu mertuaku mendekati kami. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan heran. Ayah hanya ingin mengatakan, kamu jangan memutuskan semua hubungan di antara kita. Kami adalah calon kakek dan juga nenek dari anak yang kamu kandung. Kami berharap, kamu mengabari kami setelah cucu kami lahir nantinya, ucap ayah. Dan juga, jangan lupa bahwa anak itu adalah keturunan dari Yoga. Kamu tidak boleh memisahkan dia dari ayahnya. Balas ibu mertua. Aku akan mengabari ayah dan ibu jika anakku lahir nantinya. Tapi, untuk Mas Yoga sekarang ini aku masih berpikir. Aku sangat kecewa pada Mas Yoga, balasku pada mereka. Kamu tidak boleh seperti itu, kalau dia lahir nanti. Kamu harus membawanya untuk bertemu dengan Yoga di penjara. Ucap ibu dengan emosi. Sudah, Bu. Jangan membuat Riana stres, dia lagi hamil.
Yang terpenting dia mau mengabari kita jika cucu kita itu lahir nantinya. Hardik ayah pada ibu, paman dan bibi serta Mas Chandra hanya diam mendengar perkataan ibu dan ayah Mas Yoga. Baiklah, kami permisi dulu, ucap ayah sambil menarik tangan ibu menjauhi kami. Ayo, Riana, jangan pikirkan itu dulu. Sekarang kita pulang saja, ajak paman padaku. Aku menaiki mobil paman dan bibi sedangkan Mas Chandra menaiki mobilnya sendiri. Kami berpisah di sana. Mas Chandra kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan paman dan bibi pulang ke rumahku. Mereka akan menginap di rumahku malam ini. Setelah makan malam, paman mengajakku bicara di ruang tamu. Ada bibi juga. Riana, kandunganmu semakin besar. Bagaimana jika kamu tinggal di rumah paman dan bibi saja? Di sana ada bibi yang bisa merawatmu, ajak paman padaku. Aku hanya menghela nafas berat. Aku tidak ingin kembali ke rumah paman dan bibi. Aku sudah merasa nyaman di sini. Tidak, paman. Aku di sini saja. Ada Bik Inah dan juga Pak Budi di sini. Aku ingin tinggal di sini, jawabku dengan menundukkan wajah. Tapi nak, apa kamu tidak merasa khawatir? Bibi khawatir padamu. Bibi ingin menemanimu jika melahirkan nanti. Kalau kamu di sini, siapa yang akan menemanimu ketika lahiran nanti? Tanya bibi. Aku akan secepatnya mengabari paman dan bibi jika aku ingin melahirkan. Lagian rumah paman dan bibi hanya 1 jam dari sini. Tidak apa-apakan jika Riana mau tinggal di sini? Tanyaku dengan harap-harap cemas. Jika paman dan bibi masih ngotot memaksaku untuk kembali ke rumahnya, aku terpaksa menerima itu. Baiklah, jika itu kemauanmu. Paman izinkan kamu tinggal di sini, tapi jika kamu ingin melahirkan nantinya, cepat-cepat kabari kami. Balas paman. Aku tersenyum mendengar perkataan paman. Aku hanya ingin sendiri di rumah ini. Aku ingin mengobati luka hatiku karena Mas Yoga. Aku tak ingin jika berada serumah dengan paman dan bibi mereka akan melihat kesedihanku. Aku tak ingin mereka ikutan sedih. Makasih ya, paman. Riana janji akan segera menghubungi paman dan bibi jika Riana akan melahirkan nantinya, balasku. Esok harinya, pagi-pagi sekali paman dan bibi berangkat meninggalkan rumahku. Paman bilang dia ada pekerjaan penting siang nanti di perusahaannya. Aku melepas kepergian mereka. Setelah mereka pergi, aku ingin kembali masuk ke rumah. Saat itulah aku melihat sebuah mobil memasuki halaman rumahku. Mas, kok pagi-pagi begini sudah kesini? Tanyaku dengan heran pada Mas Chandra. Dia tersenyum kecil sambil menggaruk kepalanya. Lalu berjalan mendekatiku. Mas mau sarapan di sini, bareng paman dan bibi. Jawabnya sambil melihat ke dalam rumah. Mereka baru saja berangkat. Paman ada urusan kantor katanya, jawabku. Ya, padahal aku sudah beliin mereka sarapan. Dia mengangkat kantong kresek yang berisi makanan itu tepat di depanku. Aku mencium aroma sedap. Mas bawa sate padang? Tanyaku dengan senyum di wajahku. Iya. Kamu mau kan? Senyuman manis tak hilang dari wajahnya. Kalau sate padang, aku mau dong. Dengan cepat aku meraih bawaan Mas Chandra. Ayo masuk, Mas. Langsung ke meja makan saja. Ajakku pada Mas Chandra. Dia mengikutiku memasuki rumah. Bik, bawain peralatan makan ke meja makan ya. Panggilku pada Bik Inah yang tengah memasak di dapur. Dengan cepat Bik Inah meletakkan piring dan sendok di atas meja. Ini, Bik, kasih 1 sama Pak Budi ya. Aku menyerahkan 2 bungkus sate padang pada Bik Inah. Wah, makasih ya, Non. Ucapnya tersenyum senang. Ayo, Mas, kita sarapan dulu. Mas Chandra duduk di sebelahku. Kami lalu menikmati sarapan itu. Aku merasa senang sekali dapat sarapan sate padang dari Mas Chandra. Dari semalam aku sudah berniat untuk membeli sate padang. Setelah sarapan, aku dan Mas Chandra ngobrol di ruang tamu. Riana, sebenarnya ada yang ingin Mas katakan padamu. Ucap Mas Chandra sambil memandangiku. Aku menatapnya lalu bertanya. Mas mau bicara apa? Tanyaku dengan penasaran. Mas Chandra menarik nafas dalam sebelum memulai pembicaraan.
Aku lihat wajahnya sedikit serius. Apa sih yang ingin dia katakan?